Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini goyang-goyang gempa bukan nih? Min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kalau tidak salah sekarang Faslun fil adabil batinah wal isyarah ila asraril hajj. Fasal tentang adab-adab batin setara isyarat kepada rahasia-rahasia haji. Kata beliau, ini khusus terutama bagi mereka yang mau haji ya. Bagi yang mereka enggak haji ya enggak masalah, kita juga butuh ilmu ya bagaimana adab-adab dan keutamaannya. Kata beliau, yang bagi liman aradal hajja an yabda'a bit taubah. Selayaknya bagi orang yang ingin haji, hendaklah ia memulai dengan taubat. Kenapa? Karena taubat itu memudahkan amalan-amalan soleh. Sementara dosa itu menyebabkan kita berat untuk mengamalkan amalan soleh. Maka dari itulah ya kita berusaha ya untuk mensucikan hati kita sebelum kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hikmah ketika Rasulullah SAW hendak dinaikkan Isra dan Mi'raj, beliau dibelek dulu tuh hatinya, jantungnya kemudian dicuci dengan air zam-zam, kemudian ya dibersihkan. Kenapa? Karena hendak bertemu dengan Allah. Maka orang yang ingin haji, di mana ia tentunya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali dia untuk mensucikan dulu hatinya. Dan mensucikan hati itu adalah diantaranya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. An yabda'a bit taubah, yaitu dia mulai dengan taubat. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, taubat itu ya harus terpenuhi 3 syarat. Syarat taubat kata Imam Nawawi ada 3. Apa itu? Yang pertama, an-nadm, itu menyesali ya dosa-dosa yang sudah ia pernah lakukan itu. Tanda menyesal itu apa, Pak? Menyesal itu tandanya ketika ia mengingat dosa dia merasa malu. Itu menyesal namanya. Yang kedua yaitu al-iqla' anil dzambi, yaitu meninggalkan dosa. Jangan sampai dia bertobat sambil melakukan dosa. Ya, sambil melihat aurat sambil istighfar gitu. Ini jelas kata para ulama termasuk memperolok ya. Yang ketiga yaitu al-azmu ala alla ya'uda ilaih, bertekad bulat untuk tidak akan pernah kembali lagi kepada dosa tersebut. Dia harus berniat kuat, saya tidak akan mau lagi kembali. Maka orang yang terpenuhi 3 syarat taubat ini insya Allah termasuk yang diterima taubatnya. Maka ini yang pertama, bagi orang yang ingin haji kata beliau, mulai dengan taubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waraddul madzalim, mengembalikan kezaliman-kezaliman. Artinya kalau kita pernah menzalimi orang dengan mengambil harta orang, mengambil tanah orang, kita kembalikan. Atau kalau kita pernah menyakiti hati orang, kita minta maaf. Ya. Jangan sampai kita pergi ke tanah suci dalam keadaan kita belum minta maaf sama orang yang kita zalimi.
atau harta orang yang kita ambil belum kita kembalikan. Yang ketiga apa? Wa qada'ud duyun, yaitu membayar hutang. Ini penting juga. Karena hutang itu Pak, walaupun hajinya mabrur tetap aja nggak bakalan selesai permasalahannya. Makanya kata Rasulullah, orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni, kata Rasulullah, kecuali hutang. Demikian pula orang yang haji mabrur, Masya Allah hajinya bagus, mabrur, tapi masih punya hutang, tetap hutang itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa i'dadun nafaqah likulli man talzamuhu nafaqatuhu, yaitu mempersiapkan sedekah untuk setiap orang yang memang wajib dia untuk memberikan nafkah ila waqti rujuk, sampai ia pulang dari haji. Untuk anaknya, untuk istrinya, dan semua yang ia tanggung hidupnya, itu harus sudah betul-betul dipersiapkan itu nafkahnya. Jangan sampai ada orang pergi haji lalu bilang ke istrinya, "Mah, tawakal aja ya sama Allah." Tawakal ya tawakal, tapi kan tawakal harus ada apa? Usaha dulu. Jangan sampai kata orang Arab Badui di zaman Rasul, "Kamu sudah ikat belum untamu?" "Belum ya Rasulullah, saya tawakal sama Allah." Kata Rasulullah apa? Ikat dulu baru apa? Tawakal. Demikian pula ini. Kemudian wa yaruddu ma indahu minal wada'i, kalau ada titipan-titipan orang segera kembalikan. Kalau ada orang yang nitip sesuatu ke kita, segera kembalikan. Wa yastashibu minal malil halal. Selanjutnya yaitu ia menggunakan untuk pergi hajinya dari harta yang halal. Ma yakfihi li dhahabihi wa ruju'ihi min ghairi taqtir. Sesuatu yang cukup dalam perjalanannya ketika ia pergi sampai ia pulang. Bagaimana kalau ada orang yang pergi haji tapi dari dana riba, Pak? Hajinya kira-kira mabrur nggak, Pak? Mabrur. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah sabda, "Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban." Allah itu tayyib dan tidak akan menerima kecuali yang apa? Yang tayyib. Sementara dana riba apa? Dana haram, tayyib tidak. Enggak. Min ghairi takdir, tapi jangan pas-pasan bawa duitnya. Supaya apa? Supaya ketika haji itu dia bisa berinfak. Kadang ada orang pas-pasan banget, akhirnya selama haji dia nggak mau berinfak jadinya. Padahal berinfak di sana kan besar pahalanya. Sudah ada di tanah haram, sudah begitu di bulan haram, Masya Allah. Ala wajhin yumkinu ma'ahu tawassu fi zat wa rifqu bil fuqara. Supaya kata beliau kalau ia membawa bekal yang lebih, itu dia bisa memberikan sedekah kepada orang-orang yang fakir miskin. Wa yastashib ma yuslihuhu kasiwak wal musht wal mir'ah wal makhalah. Jangan lupa juga kata beliau bawa untuk keperluan-keperluan pribadi. Contohnya apa? Siwak atau sikat gigi. Jangan sampai sebulan sono nggak sikat gigi. Apalagi kata beliau sisir. Jangan sampai di sono nggak pernah nyisir, rambutnya kemana-mana. Apalagi cermin buat ngaca. Wal makhalah, apalagi kuhul. Apa kuhul itu? Buat mata itu yang celak celak buat mata. Itu dibawa juga. Karena seorang mukmin tuh nggak boleh kucel, Pak. Mukmin tuh harus tetap penampilannya bagus, jangan kucel, jangan kumuh. Tetap dia memperlihatkan bahwa dia memang seorang muslim. Jangan sampai kesannya muslim itu orang Islam tuh kumuh gitu. Wa yatasaddaq bi syai'in qabla khurujihi. Kata beliau kalau bisa bersedekahlah sebelum ia pergi haji.
bersedekah untuk fakir miskin dan yang lainnya. Karena sedekah itu ya akhi azani Allah wa iyyakum ya, perkara yang agung sekali. Pernah dengar enggak kisah Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang diberikan oleh Allah sakit di wajahnya enggak sembuh-sembuh? Yang disebutkan dalam sebuah riwayat dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwa Imam Al-Hakim, ya Pak, silakan Pak diisi dulu ini banyak yang kosong supaya enggak ngalangin jalan gitu. Enggak, itu banyak yang kosong ini. Kata Imam Al-Hakim, aku diberikan oleh Allah penyakit di wajahku dan aku sudah berobat kemana-mana, ya, ternyata nggak sembuh-sembuh. Kata Imam Al-Hakim, suatu hari ketika aku sedang mengajar hadis di majelisku, datanglah seorang wanita. Lalu wanita ini berkata, wahai Aba Abdillah. Imam Al-Hakim itu kunyahnya Abu Abdillah. Wahai Aba Abdillah, tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu ia menyampaikan salamnya untukmu. Dan Rasulullah berkata, sampaikan salam untuk Abu Abdillah Al-Hakim. Dan suruh ia bersedekah dengan cara menggali air untuk airnya diwakafkan. Ya. Mendengar itu Imam Al-Hakim segera di hari itu juga, ya, beliau menggali air untuk diwakafkan. Tak lama seminggu kemudian itu sakit di wajahnya hilang sama sekali. Ya, itu sanadnya sahih, ceritanya benar. Tuh lihat ya akhi, pengaruh sedekah itu luar biasa sekali. Makanya kita ya dalam ibadah, dalam kehidupan kita jangan lupa deh dari yang namanya sedekah. Apalagi kita mau pergi haji, kita mau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali dengan sedekah itu Allah permudah ya berbagai macam kemudahan-kemudahan dalam haji kita. Wa yanbaghi an yaltamisa rafiqan salihan muhibban lil khairi mu'inan alaihi. Dan selayaknya, kata beliau, dia ketika pergi haji itu mencari teman yang soleh, di mana teman itu menyukai kebaikan dan bisa membantunya. In nasiya dzakarahu, jika ia lupa temannya mengingatkan. Wa in dzakara a'anahu, kalau ia ingat temannya membantu. Wa in dhaqa sadru sabbarahu, kalau dadanya sedang sempit temannya menyabarkan. Penting Pak ya, kalau pergi haji itu penting punya teman yang soleh. Kenapa? Karena kita sedang perjalanan haji. Yang namanya haji itu berat loh Pak. Iya. Melempar jumroh, belum lagi pergi ke Arafah, di Muzdalifah dan yang lainnya. Kalau kita punya teman yang soleh, alhamdulillah kita dapat nasihatnya. Kalau kita lagi kesel, terkadang kan nungguin bis nggak datang-datang, disabarkan gitu. Ya, diberikan pengertian dan yang lainnya, masya Allah. Maka ini penting, makanya penting ya untuk mencari travel yang sesuai sunnah. Ya, kadang ada travel yang kurang paham sunnah. Akhirnya apa? Diajarkan melempar jumrohnya di waktu Mina itu sebelum zawal. Ya, di pagi-pagi setelah matahari terbit lempar jumroh. Padahal kan yang Rasulullah lakukan ketika melempar jumroh di waktu di Mina itu apa? Setelah zawal tuh, yang tanggal 11, 12, 13. Ya. Ada juga yang maksa jamaahnya nggak boleh ke Mina dulu tanggal 8 di hari tarwiyahnya itu. Langsung ke Arafahnya di malam hari. Padahal sunnahnya kan tanggal 8 itu kemana? Ke Mina dulu, menginap di Mina, kemudian setelah matahari terbit di hari tanggal 9-nya baru jalan kemana? Ke Arafah. Nah,
karena travelnya nggak paham sunnah, hanya sebatas memikirkan keuntungan saja, ya akhirnya kita banyak sekali terluput dari sunnah-sunnah Rasul SAW. Walaupun memang itu perkara yang sunnah, tapi kan buat apa jauh-jauh pergi dari Indonesia, akhirnya banyak sekali sunnah-sunnah haji kita tinggalkan. Ya, tentu sangat merugi sekali. Ya. Nah, ini ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wal yu'ammir ar-rufaqa alaihim ahsanuhum khuluqan wa arfaquhum bil ashabi. Nah, kalau kita pergi rombongan nih sama teman-teman, sama jamaah, hendaknya salah seorang mereka dijadikan ketua, tapi yang ketuanya ini yang bagus akhlaknya. Ya. Yang bagus akhlaknya, dia punya tanggung jawab, dia juga paham tentang haji. Kadang ada ketua kloter, Pak, saya juga baru haji, saya juga nggak tahu gimana. Jadi gimana mau membimbing teman-temannya sendiri, sama-sama nggak paham. Nah, ini tentu tidak baik, ya. Yang bagus tentu yang menjadi ketua itu orang yang betul-betul paham, ya. Wa inna mahtija ila ta'mir li anal ara takhtalif. Kenapa sih dalam perjalanan safar baik haji ataupun yang lainnya penting kalau kita rombongan itu harus ada satu orang yang memimpin, harus itu. Kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Daud, ya, bahwa apabila 3 orang safar hendaklah salah satunya yang jadi pemimpin. Kata beliau, kenapa penting ada pemimpin dalam safar? Karena terkadang seringkali terjadi perbedaan pendapat, Pak, di saat safar itu. Maka pemimpin itulah yang akan memutuskan, ya, dan wajib ikut keputusan pemimpin safar saat itu. Fala yantadhimut tadbir, sebab kalau akhirnya berselisih, masing-masing mau ke sini, ini akhirnya apa yang terjadi? Kacau. Wa 'alal amir ar-rifqu bil qaum, dan kewajiban pemimpin rombongan juga dia harus punya sifat lembut, ya. Wan nadhar fi masalihim, dan dia juga harus bisa melihat maslahat yang paling baik buat mereka. Makanya di zaman Rasul, ya, yang dijadikan pemimpin safar itu yang paling banyak hafalan Qur'annya, terutama yang hafal surat Al-Baqarah, ya. Wa yanbaghi lil musafir, dan orang yang pergi haji, tatyibul kalam, penting itu memperbagus ucapan. Karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan orang yang hajinya mabrur seperti apa? Man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang haji dan tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, itu dosa-dosa, maka ia pulang dalam keadaan bersih seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Jadi untuk menjadi haji mabrur itu kata Rasulullah 2. Yang pertama, lam yarfuth, tidak berkata kotor. Karena kan kalau lagi lempar jumroh atau tawaf kan kita jejel-jejelan, Pak, dorong-dorongan. Akhirnya kesel kita, akhirnya mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Apalagi orang yang maksain pengen nyium hajar aswad, sikat sini, sikut sini. Padahal kan mencium hajar aswad itu hukumnya apa? Sunnah. Menyakiti hati orang, menyakiti seorang muslim hukumnya apa? Haram. Wah, ini bahaya, ya. Jangan sampai demi membela yang sunnah akhirnya kita jatuh kepada yang haram. Ini tidak baik sekali. Kata beliau, maka seorang musafir itu harus berusaha untuk tatyibul kalam, menjaga ucapan yang baik-baik. Karena kalau antum pengen tahu karakter asli seseorang itu di saat safar, Pak. Safarnya safar yang jauh tapi bukan safar yang dekat. Kalau safar yang jauh, ya kelihatan deh. Atau antum camping sama teman, camping ke gunung aja, ya, semalam 2 malam, kelihatan tuh karakternya, Pak. Ada yang karakternya pengennya dibantu orang, ada yang karakternya sebelan, sedikit-sedikit sebel, ada yang karakternya tetap enjoy, kelihatan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ya, kalau kamu belum bersafar dengan dia, kamu belum kenal dia.
Kalau kamu belum pernah bermuamalah dengan dia, kamu belum kenal dia. Kalau kamu belum pernah bertetanggaan dengan dia, kamu juga belum kenal dia. Iya. Maka kata beliau, yang bagi lil musafir tathibul kalam. Orang yang pergi haji safar, hendaklah dia memperbagus ucapannya. Ya. Wa it'amut ta'am, memberi makan. Wa izhar mahasinil akhlaq, dan memperlihatkan akhlak yang baik. Berusaha untuk membantu orang yang butuh bantuan. Ya, cuma susah Pak kalau terkadang ya di satu rombongan isinya orang-orang yang punya jabatan semua, maunya apa? Dilayanin semua. Padahal kan di saat safar haji itu kita harus saling berusaha untuk saling bahu membahu, saling membantu sesama kita. Itu rombongan yang paling bagus sudah. Ya, ketika kita dapat rombongan yang saling bahu membahu, saling membantu, saling menyabarkan, ya, maka ini masya Allah enak banget. Ya. Kata beliau, fa inna safar yukhriju khafayal batin. Karena safar perjalanan jauh itu biasanya mengeluarkan sifat yang tersembunyi. Kalau kita lagi berteman sama teman, terkadang seorang teman kita nggak tahu sifat aslinya bagaimana. Tapi ketika kita safar pergi jauh dengan dia, tampaklah sifat-sifat yang tersembunyi yang dia miliki. Wa man kana fis safar alladhi huwa madhinatu dhajar hasunal khuluq, atau hasanal khuluq kana fil hadar ahsan khuluqan. Siapa yang ketika safar perjalanan jauhnya aja yang begitu capek dan melelahkan ternyata akhlaknya tetap baik, biasanya ketika dia mukim tidak safar akhlaknya jauh lebih baik. Betul. Ya. Dan itu kita rasakan sendiri. Ya, ketika safar sama orang, sama teman-teman, ya waktu di mukim sih nggak safar, biasa-biasa aja, kelihatannya baik-baik aja. Pas dia safar sama kita jauh, waduh kelihatan banget ya, orangnya ternyata mudah marah, mudah kesal, mudah mengeluh dan yang lainnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Wa qad qil, ya, ada yang berkata, idza athna 'ala rajul, idza uthniya 'ala rajuli mu'amiluhu fil hadar wa rafaqa'uhu fis safar fala tashukku fi salahihi. Kalau ada seorang laki-laki atau seseorang dipuji oleh teman-teman mukimnya dan teman-teman safarnya, semuanya memuji akan akhlaknya, nggak usah diragukan lagi kebaikan orang tersebut. Ternyata orang ini ketika mukim juga baik, ketika safar pun bagus. Kata beliau, wayam bagi lahu an yuwaddi'a rufaqa'ahu wa ikhwanahul muqimin. Orang yang pergi haji jangan lupa juga untuk memberitahu teman-temannya saya mau haji. Jangan sampai pergi dia diam-diam dengan alasan biar nggak riya. Pergi aja teman-temannya bingung kemana dia pergi, nggak ngomong-ngomong, akhirnya malah timbul suuzon. Nggak bagus juga, ya. Wa yatamisu adiyatum, nggak masalah juga kita minta doa sama teman-teman. Teman-teman saya mau haji, doain ya mudah-mudahan jadi haji mabrur. Ya, selamat dalam perjalanan, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Wa yaj'alu khurujahu bukrata yaumil khamis. Dan kalau bisa pergi haji mulai safarnya itu pagi hari di hari Kamis. Karena memang kebiasaan Rasulullah SAW itu kalau safar itu di hari Kamis. Ya. Wal yusalli fi manzili raq'ataini qabla al-khuruj minhu. Dan disunahkan sholat 2 rakaat di rumahnya sebelum pergi safar. Tapi ingat Pak, ini bukan namanya sholat safar. Karena disebutkan dalam hadis, siapa yang sholat 2 rakaat saat masuk rumah, maka ia akan terhindar dari tempat masuk yang buruk. Dan siapa yang sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah, maka ia akan terhindar dari tempat keluar yang buruk. Artinya memang ini termasuk sunnah bagi orang yang masuk rumah sholat 2 rakaat atau mau keluar rumah sholat 2 rakaat. Tapi ini bukan sholat yang dirutinkan.
Ya sekali-kali aja karena Nabi SAW tidak merutinkannya. Ya. Wa yasta'milu ad'iyata wal adhkar al-ma'thurah inda khuruji min manzili. Jangan lupa ketika keluar rumah jangan lupa zikir. Apa zikir keluar rumah? Hah? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan lupa itu. Ya. Wa fi rukubihi wa nuzulihi, dan ketika naik kendaraan jangan lupa. Antum pas naik mobil atau motor atau pesawat jangan lupa. Siapa yang hafal doa naik kendaraan? Hah? Ketika kita naikkan kaki kita baca bismillah. Ketika telah duduk di atas tempat duduknya kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian kita baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus kita ucapkan apa? Alhamdulillah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanaka rabbi dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Setelah itu disunahkan tertawa. Tawa sendiri. Ya. Karena pernah Ali bin Abi Thalib tertawa sendiri setelah baca itu. Pas ditanya, "Hai Ali, kenapa engkau tertawa?" Enggak ada sebab kok tertawa. Kata Ali bin Abi Thalib, "Karena aku melihat Rasulullah melakukan itu." Ya. Jadi kalau orang negor, kok kamu ketawa sendiri sih? Bilang aja sunnah Rasul gimana ya? Iya. Kadang kan kita mau mengamalkan sunnah itu mikir-mikir dulu nanti gimana ya nggak enak sama orang. Iya, nggak enak sama orang tuh nggak penting, Mbak. Yang penting enak. Iya, mengamalkan sunnah itu. Kemudian jangan lupa pergi baca doa safar. Apa doa safar itu? Allahumma inni as'aluka fi safarina, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Nah itu doanya tuh. Belum pada hafal ya? Apa enggak pernah safar? Ya. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dalam safarku ini kebaikan dan ketakwaan. Tuh, Masya Allah. Wa minal amal dan ma tarda, dan aku minta kepada Engkau amalan yang Engkau ridhoi selama safar. Ya. Allahumma hawin alaina safarana hadza. Ya Allah, ringankan safar kami ini. Watwi anna bu'da, dan lipatlah jauhnya, jaraknya yang jauh tersebut. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar. Ya Allah, Kau berlindung kepada Engkau dari keburukan safar dan pemandangan yang mengerikan. Ya. Wasu'il munqalab, dan buruknya tempat kembali. Fil mali wal ahl, dalam harta dan keluarga. Masya Allah, ini doa bagus banget. Cuman sayangnya kitanya nggak pada hafal. Ya penting, Pak. Ya, itu dibaca. Dan tentu ya, teman-temannya yang tahu temannya itu pergi safar, jangan lupa tuh temannya mendoakan juga. Apa doa buat orang yang musafir? Hah? Nggak tahu juga. Kamu nggak pernah punya teman yang suka safar? Ya, kalau kita tahu teman kita mau safar, kita doakan ada dua doa. Doa yang pertama, zawwadallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Semoga Allah menambahkan ketakwaan untukmu dan mengampuni dosamu dan memudahkan urusanmu dalam segala keadaan tuh. Atau yang kedua, astaudiullaha dinaka
wa amanataka wa khawati ma'amalika. Aku titipkan kamu kepada Allah. Kita titipkan dia kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Agamamu, amanahmu, dan akhir amalanmu. Masya Allah. Nah itu biasakan Pak. Masya Allah. Islam itu indah, saling mendoakan. Ketika kita tahu temannya mau safar, kita doakan. Yang musafir pun ketika mau pergi meninggalkan mereka, mendoakan teman-temannya yang ditinggalkan. Apa doanya? Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku pun titipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin Allah sia-siakan titipannya. Ya, Masya Allah. Ini adab yang luhur, yang agung, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, bagi mereka yang mau safar. Ya Mas ya, Kang. Tunduh mangga doa safar naon. Kita lanjutkan. Wa fi rukubihi wa nuzulihi. Ya, jangan lupa juga di saat turunnya. Artinya kalau kita turun di suatu tempat dan yang lainnya, jangan lupa membaca doa-doanya. Ketika naik, ketika turun, kalau naik pesawat mau kalau naik itu apa sih? Take off ya. Take off, jangan lupa tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baca takbir. Ketika pas mau landing, mau turun, kita ucapan apa? Subhanallah, Subhanallah. Iya. Nah itu jangan lupa baca, selalu baca dan selalu banyak ingat Allah Subhanahu wa taala selama perjalanan. Karena banyak ya, karena fasilitas pesawatnya lengkap, ada videonya. Selama perjalanan dari Indonesia ke Saudi nonton film aja itu. Iya. Itu kan nggak bagus banget. Kan yang lebih bagus selama perjalanan baca Quran, dengar Quran, zikir dan yang lainnya. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa hiya masyhurah fi katsiri minal kutub fi manasikil haji. Itu masyhur kata beliau dalam kitab-kitab manasik haji. Iya. Demikian pula jangan lupa zikir-zikirnya ya ketika tawaf, ketika sa'i itu diapalin tuh. Dan sampai pas kita pergi umroh doanya apa ya? Mam, bimbing dong, bimbing. Akhirnya apa yang terjadi? Si imamnya bimbing, Allahumma, Allahumma ini. Padahal itu nggak disyariatkan loh, Pak. Iya. Tidak disyariatkan doanya itu dibimbing sama imam dengan seperti itu. Yang disyariatkan itu apa? Sendiri-sendiri lah. Masing-masing berdoa, masing-masing berzikir, nggak perlu dibimbing sama imam. Itu sama sekali tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para ulama setelahnya. Ya. Nah ini. Dan kata beliau faslun fil adabil batinah. Fasal tentang adab-adab yang bersifat batin. Wal isyarah ila asraril hajj, dan isyarat kepada rahasia-rahasia haji. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, annahu la wusula ila Allah subhanahu wa ta'ala illa bitajarrudi wal infiradi li khidmatihi. Ketahuilah tidak mungkin sampai kepada Allah kecuali dengan cara bersungguh-sungguh berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus itu, Pak. Siapapun yang ingin sampai kepada Allah harus sungguh-sungguh. Ya, berjihad melawan diri sendiri, berjihad melawan hawa nafsu kita, melawan syaitan kita yang terus berusaha untuk menggoda kita. Bagaimana caranya? Ya, karena memang hidup di dunia memang ujian, ya. Kita hidup di dunia ini nggak bakalan lama, kita akan meninggal dunia. Maka siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia berhasil. Tapi orang yang nggak bersungguh-sungguh mengerikan. Seringkali terbawa oleh hawa nafsunya. Waqad kana ar-ruhban yanfariduna fil jibal talaban lil unsi billah. Para pendeta-pendeta saja, Pak, para rahib-rahib saja
Saking mereka bersungguh-sungguhnya sampai mereka sendirian, terkadang di gunung-gunung di ini. Bahkan kalau kita lihat ya sebagian pendeta sampai nggak kawin demi untuk apa? Berkhidmat kepada Allah katanya. Walaupun itu tentunya dalam Islam tidak dibenarkan. Karena Rasulullah sabda la rohbaniyata fil Islam, tidak ada kependetaan dalam Islam. Ya Rasulullah menganjurkan umatnya menikah. Tapi tentunya kita harus menjadi orang yang berkhidmat untuk Allah. Ya, kalau kita saja berkhidmat untuk diri kitanya, masya Allah, ya, kita berkhidmat untuk keluarga kita juga, masya Allah. Mana khidmat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faja'al al-hajj ruhbaniyatan li hadhil ummah. Karena rohbaniyah, kependetaan tidak ada dalam Islam. Allah ganti dengan apa? Haji. Ya, Allah ganti dengan haji. Faminal adabil madhkurah, di antara adab-adab yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama tentang haji, an yakuna khalian fi haji min tijarah, jangan sampai niatnya ada dua nih, niat haji tapi juga niat bisnis. Sebab kalau seperti itu biasanya apa? Pikirannya pecah. Akhirnya apa? Ibadah dan munajatnya juga pecah. Satu sisi mikirin bisnisnya, satu sisi mikirin apa? Ibadahnya, sulit. Makanya kalau bisa jangan sampai ada niat-niat dunia selain niat-niat selain haji sudah. Makanya Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair mengatakan orang yang haji niatnya dua. Niat yang pertama kan memang ingin haji karena Allah. Niat yang kedua karena ingin bisnis. Maka kata beliau dilihat mana yang paling dominan dari dua niat tersebut. Kalau ternyata niat hajinya lebih dominan, dapat pahala. Tapi kalau niat bisnisnya lebih dominan daripada hajinya, dosa, nggak dapat pahala. Kalau niat bisnis dan niat haji karena Allahnya seimbang, kata beliau, tasaqata, saling berguguran, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Rugi nggak Pak? Rugi. Ya. Maka ya akhal Islam, ini kata beliau an yakuna khalian fi haji min tijaratin, kalau bisa jangan sampai ada niat untuk bisnis ketika apa? Haji. Memang kamu pergi itu tujuannya mau haji supaya apa? Supaya semua hatimu betul-betul terfokus untuk apa? Haji. Ya. Liyastami'a ala ta'atillah, supaya hati kita betul-betul terkumpul untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an yatajannab rukubal mahmal illa min udhrin kaman la yastamsik ala zamilah. Dan hendaknya berusaha untuk, ya kata beliau, menjauhi rukubal mahmal, apa namanya, menaiki unta-unta yang penuh dengan apa bawaan, kata beliau, kecuali kalau ada udzur. Kemudian di sini beliau membawakan hadis Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha azza wa jalla yubahi bil hajj al malaikah." Sesungguhnya Allah membangga-banggakan para jemaah haji di hadapan para malaikat. Dalam satu riwayat Imam Ahmad itu terjadi di saat apa? Wukuf di Arafah. Jadi di saat kaum muslimin, orang-orang yang haji sedang wukuf di Arafah, kata Rasulullah apa? Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Asyiyat yaum Arafah. Itu di sore hari Arafah. Allah turun ke langit dunia, apa? Yubahi bihimul malaikah, untuk membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Sambil Allah berfirman kepada para malaikat, unduru ila ibadi, lihatlah oleh kalian hamba-hambaku itu. Atauni sya'than ghubran min kulli fajjin amik, mereka datang dalam keadaan rambutnya kusut-kusut berdebu. Karena di zaman dulu kan pasti ya yang namanya pergi haji kusut berdebu karena banyak debu dan yang lainnya, pasir. Kalau zaman sekarang kan enggak, enak pakai bus AC, kemahnya juga apa? AC, enak dah zaman sekarang. Iya.
Lihat, kata Allah, lihat hamba-hambaku itu. Mereka datang dalam keadaan rambutnya kusut berdebu. Dari setiap penjuru-penjuru dunia. Ushidukum anni qad ghafartu lakum. Aku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Ya. Waqad syarrafa Allah Ta'ala baitahu wa 'azzamah. Allah telah memuliakan rumahnya, yaitu Ka'bah. Dan Allah telah mengagungkannya. Ka'bah itu siapa yang membangun? Nabi Ibrahim. Siapa yang meletakkan dasar-dasarnya? Para malaikat. Ya, Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, masjid mana yang pertama kali diletakkan di muka bumi? Kata Rasulullah, Masjidil Haram. Kemudian kata Rasulullah, kemudian Masjidil Aqsa. Berapa tahun di antara jarak antara keduanya? Kata Rasulullah, 40 tahun. Iya. Jadi yang pertama kali yang diletakkan di muka bumi itu Masjidil Haram. Kata para ulama, yang meletakkannya pertama kali itu para malaikat. Sedangkan Masjidil Aqsa yang pertama kali meletakkannya Nabi Adam. Adapun perkataan yang mengatakan yang membangun dan meletakkan Masjidil Aqsa Nabi Sulaiman ini salah besar. Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman tuh hampir 1000 tahun. Sementara Rasulullah mengatakan jaraknya hanya 40 tahun. Ya. Ikhwatul Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah yang namanya Ka'bah ini mulia sekali dan agung. Allah memerintahkan kaum muslimin seluruhnya untuk menghadap ke Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah, Pak. Kita menghadap Ka'bah dan sujud ke Ka'bah bukan karena kita mau menyembah Ka'bah, karena kita melaksanakan perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Kalau tidak ada perintah, kita juga nggak bakalan kok. Makanya Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, kata Umar apa? Inilah a'lamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltu. Aku tahu, hai batu, kamu itu cuma batu. Kamu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, aku nggak mau cium kamu. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Itu tauhidnya. Subhanallah, Pak. Ka'bah ini dijadikan di sebuah tempat yang kering. Nggak ada air, nggak ada pohon. Adanya bebatuan, gunung batu, bayangkan. Di zaman itu ketika Nabi Ibrahim membawa siapa? Hajar, istri Nabi SAW, Nabi Ibrahim yang kedua. Kan Nabi Ibrahim ada berapa istri? 2. Yang satu siapa? Sarah. Yang kedua Hajar. Dibawalah Nabi Ibrahim membawa Hajar ke sebuah tempat ghairi dzi zar'in. Ya, tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Bayangkan. Ya. Kemudian disimpannya, Nabi Ibrahim langsung pergi. Dikejar oleh Hajar. Hai Ibrahim, kenapa engkau biarkan aku di tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, hai Ibrahim? Apakah engkau hendak menyia-nyiakan aku, hai Ibrahim? Nabi Ibrahim diam saja. Lalu Hajar berkata, hai Ibrahim, apakah ini memang sudah perintah Allah? Kata Ibrahim, iya. Kata Hajar, kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Subhanallah. Ini taslim, Pak. Ya. Maka kita juga harus begitu dong. Ketika kita tahu kerjaan kita haram, kita langsung berkata, kalau memang ini Allah yang mengharamkan, saya tinggalkan. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Itu taslim. Ya. Benar. Ya, sampai akhirnya kisah-kisah yang telah kita ketahui ya, bagaimana air Zam-Zam dan yang lainnya. Allah tidak menyia-nyiakan siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Bapak sekalian.
Allah jadikan Ka'bah itu bukan di tempat yang indah. Enggak di Indonesia loh, Pak. Ka'bah itu bukan di Faris, di gunung apa? Ya, yang indah, di tempat yang indah. Kenapa? Supaya orang pergi ke sana itu niatnya cuma satu. Coba kalau Ka'bah di tempatnya tempat yang indah, Pak, niatnya dua dah. Ngapain? Umroh sekalian pelesiran. Iya kan? Dia niatnya dua. Tapi Allah jadikan itu Ka'bah itu di tempat yang nggak ada tanaman, nggak ada apa-apa, nggak ada keindahan, nggak ada apa-apa, batu tok isinya. Ya kalau antum pergi ke Mekah, ya nggak kayak di Bandung. Di Bandung, masya Allah, ya barusan saya tadi pergi ke sono ke Patahan Lembang, masya Allah indah banget. Ya. Di sana apaan? Udah panas, batu dan yang lainnya. Ya karena Allah ingin agar orang yang pergi ke sana tujuannya hanya untuk ibadah. Ya, tidak ada tujuan yang lainnya. Ternyata negeri yang paling Allah cintai itu Mekah. Ya, negeri yang paling Allah cintai apa? Mekah. Mana yang lebih kamu cintai? Negeri kelahiranmu atau Mekah? Harus kita lebih mencintai Mekah. Kenapa? Kita tahu Mekah itu lebih dicintai oleh negeri yang paling dicintai oleh Allah, Mekah. Apa yang Allah cintai wajib kita cintai. Setelah Mekah apa? Madinah. Ya. Maka kaum muslimin wajib mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Wa nasabahu maqsadan li ibadih, dan Allah tegakkan Ka'bah supaya menjadi tempat menghadap hamba-hambanya ketika sholat, dan menjadi tujuan mereka untuk pergi ibadah di sana, tawaf dan yang lainnya. Wa ja'ala ma haulahu haraman lahu tafkhiman li amri, dan Allah jadikan Mekah itu yang di sekitar Ka'bah itu jadi tanah haram, Pak. Tahu nggak tanah haram? Tanah haram itu tanah yang disucikan, di mana perbuatan dosa di tanah haram itu dilipat gandakan, Pak. Dan amal soleh di tanah haram dilipat gandakan. Ya, bayangkan sholat di Masjidil Haram tuh berapa kali lipat? 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Sholatnya, kalau maksiat sama. Ya, antum ngelihat akhwat di Bandung dengan di Mekah beda loh dosanya. Ya, di Mekah ngeri, Pak, pahala dosanya. Ya, ibu-ibu di Mekah lagi haji melotot sama suaminya, marah-marah, ngomel-ngomel. Waduh, jangan sampai ibu, itu tanah haram. Makanya sebagian sahabat ada yang memilih keluar dari tanah haram, tinggal di luar tanah haram. Takut masalahnya berbuat dosa di sana. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya kita juga penting untuk mengetahui apa? Ya, hak-hak tanah haram itu apa? Kata Rasulullah, tanah haram itu apa? Tidak boleh diburu buruannya. Hewan buruannya nggak boleh tuh. Antum melihat burung ditangkap, sembelih, wajib bayar dam itu. Wala tultaqat luqatatuhu, nggak boleh diambil barang temuannya, lagi jalan ketemu duit 10 real, diinjek sama antum. Ada orang apa enggak ya? Nggak boleh. Barang temuannya nggak boleh diambil, kata Rasulullah SAW. Pepohonannya nggak boleh dipatahkan, nggak boleh. Ya, orang yang berniat berbuat buruk saja sebatas niat itu sudah dapat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Ya, antum yang mau pergi umroh, kenali betul ya kesucian tanah suci itu, tanah suci kota Makkah dan Madinah. Ya. Wa ja'ala Arafah kal maidan ala fana'i. Ya, dan Allah menjadikan Arafah itu seperti lapangan, ya, untuk halamannya, kata beliau. Wa'lam anna fi kulli wahidi min af'alil hajj tadhkiratan lil mutadzakkir. Ketahuilah, kata beliau, setiap amalan-amalan haji itu terdapat peringatan buat orang yang mau ingat.
Wa ibratan lil mu'tabir, dan pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi setiap perbuatan haji itu Pak, banyak sekali pelajaran-pelajarannya, peringatan-peringatannya, Masya Allah, bagi mereka yang mau mikir. Ya, beda orang yang mau haji perginya cuma pengen dapat gelar apa? Haji. Ya, boro-boro waktu haji mikirin gimana, apa sih hikmahnya tawaf, bagaimana hikmahnya tahalul, kenapa sih disuruh sa'i di sana. Coba Pak, kalau kita pikirkan satu persatu setiap perbuatannya luar biasa sekali Pak. Ya, kenapa sih harus pakai di seluruh pakaiannya dilepasin semuanya pakai apa? Ihram. Ada apa sih, apa hikmahnya? Masya Allah. Ya. Kata beliau, wa famin dzalik, di antaranya an yatadzakkar bi tahsil zad al-akhirah min al-a'mal. Kenapa orang yang haji itu harus punya bekal yang cukup dalam perjalanannya? Sebagai peringatan bahwasannya kita juga harus berbekal menuju akhirat kita. Iya. Kalau kita mau pergi safar aja harus bawa bekal, ya nggak Pak? Antum kalau pergi ke Surabaya misalnya, nggak pakai bekal, ya susah. Akhirnya di Surabaya ngapain? Minta-minta. Ya, kehabisan bekal Pak, kehabisan bekal. Nggak bagus kan? Ini Kang, bola sare atau Kang? Ya nggak boleh tidur. Ya majelis taklim itu bukan majelis tidur Pak. Ya. Jadi itu ya, makanya Allah Ta'ala watazawwadu, dan berbekalah kalian untuk haji. Lalu Allah Ta'ala apa? Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kamu adalah apa? Takwa. Allah menyebutkan pertama perbekalan untuk haji safar, yang kedua perbekalan untuk kehidupan akhirat. Ya kita harus berbekal menuju kehidupan akhirat. Sekarang antum pergi ke akhirat, ke kuburan, cuma modalnya bawa kain kapan, gak bawa amal soleh. Apa yang akan menyelamatkan kita di kuburan kita kalau bukan amalan kita sendiri Pak? Ya. Wal yahdhar an takuna a'maluhu fasidah minar riya was sum'ah fala tashabu wa la tanfa'uhu. Dan waspada kata beliau. Hati-hati, jangan sampai amalan hajinya itu kemasukan riya dan sum'ah. Jangan sampai kemasukan apa? Riya, pengen disebut haji. Ada orang begitu Pak, pulang haji pas dipanggil namanya nggak nengok. Bud, diem aja. Ji, gimana kabarnya? Aduh. Ya, saya capek-capek haji, masa nggak dapat gelar katanya. Iya. Nanti besok ada orang lagi pulang umroh pengen disebut Pak Umroh lagi Pak. Iya. Nanti ada lagi gelar Pak Zakat lagi, Pak Sholat lagi. Padahal kan para sahabat semuanya haji. Apa pernah kita mendengar Haji Umar, Haji Abu Bakar, Haji Utsman? Ya. Imam Syafi'i berapa kali haji? Enggak disebut beliau Haji Syafi'i. Ya. Imam Ahmad berapa kali haji? Abdullah bin Mubarak 60 kali haji selama hidupnya. Enggak ada yang bilang super haji. Ya itu ya. Jadi haji itu jangan tujuannya pengen dapat gelar H di depannya itu. Haji. Ya. Enggak penting itu. Maka kata beliau jangan sampai ini amalan kita dirusak oleh niat-niat yang tidak baik itu. Karena ingin riya, sum'ah, ingin didengar sama orang. Qat'amir ratb alladhi yafsud fi awwali manazilis safar. Ya, kalau seperti itu sama aja orang yang bawa makanan belum pergi udah basi. Ya. Sehingga akhirnya yang terjadi apa enggak diterima sama Allah, capek-capek keluar duit, udah ngumpulin duit lama-lama pergi ke safar apa pergi ke haji, ternyata tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugi banget enggak, Pak? Banget. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian fa idza faraqa watanah, kalau ia mulai pergi meninggalkan tanah airnya.
Ya. Falyatadzakar bidzalika khurujahu minad dunya. Ingatlah bahwa kita pun juga suatu ketika akan meninggalkan dunia. Kalau kita ketika saat pergi safar, kita akan meninggalkan apa? Ya, tanah air kita. Tapi masalahnya kalau itu kan akan balik lagi kalau selamat. Tapi kalau meninggal dunia selama-lamanya nggak bakalan balik lagi. Maka kita pikirkan itu ya, akhi. Ya, ambil pelajaran kata beliau. Falyatadzakar bidzalika khurujahu minad dunya bil maut ila miqatil qiyamah wa ma bainahuma minal ahwal. Ingatlah saat-saat nanti kamu akan keluar dari dunia menuju miqat apa? Kematian. Ya. Ingatlah, kita juga harus bersiap-siap untuk itu. Wa min dzalika an yatadzakar waqta ihramihi wa tajarrudihi min thiyabih. Ya. Ketika kita pakai ihram, kita lepaskan seluruh baju-baju kita, kata beliau. Ingat juga tuh. Idz laisal muhrim il al ihram labsu kafanihi. Ya, di saat itulah dia ingat tentang kematiannya, bahwa dia pun nanti akan dikafankan dengan kain putih sama. Ya. Sama. Wa annahu sayalqa rabbah. Ingat bahwa dia akan bertemu dengan siapa? Allah. Pasti semua manusia, nggak mungkin nggak ada manusia yang tidak meninggal dunia, Pak. Siapa manusia yang tidak meninggal? Nggak mungkin. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti mati, pasti meninggal, dan sesungguhnya mereka pun pasti akan meninggal dunia. Semua kita pasti akan meninggal dunia. Iya. Wa idza labba, ketika dia talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu kan kalimat yang luar biasa, Pak. Labbaik artinya apa, Pak? Bukan al-baik ya, labbaik. Kalau baik mah restoran itu, Pak. Iya. Labbaik itu artinya aku menyahut panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Ya, labbaik la syarika lak labbaik. Aku sambut panggilanmu dengan senang hati. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata wal mulk. Sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan lak semuanya milik engkau. Ya. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau, subhanallah. Ya, di saat kita haji, kita betul-betul tauhidkan Allah. Kita tiadakan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita mentauhidkan Allah, bahwa ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata beliau, fa idza labba falyastahdhir bitalbiyati ijabat Allah. Maka ketika ia talbiyah, ia juga niatkan untuk menyahut panggilan Allah. Karena kita ini seorang hamba, Pak. Ketika dipanggil Allah harus disahut dengan penuh senang hati. Kita jawab panggilan Allah dengan penuh kegembiraan, jangan penuh dengan apa? Ya, cemberut. Maka ya akhi azan ya Allah wa iyyakum. Maka semua yang Allah panggil kita untuk sholat, Allah panggil kita untuk zakat, Allah panggil kita untuk puasa Ramadan, Allah panggil kita untuk haji, untuk umroh, maka kita jawab dengan senang hati. Jangan menjawab dengan cemberut, jangan menganggap itu beban dalam hidup, jangan, Mbak. Iya. Karena panggilan Allah itu pasti untuk kebaikan diri kita. Betul. Panggilan Allah itu untuk kebaikan kita semuanya. Sekarang sholat rugi apa kita sholat? Justru dengan sholat kita dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Zakat, apa ruginya zakat? Justru dengan zakat harta kita diberkahi sama Allah, berkah. Puasa emang kelihatannya rugi nggak makan, tapi di sana ada maslahat yang jauh lebih besar. Haji memang kelihatannya harus keluar duit dan yang lainnya, Pak, tapi di sana ada maslahat yang hanya Allah yang Maha tahu, luar biasa. Itu semua Allah inginkan supaya kebaikan untuk diri kita. Makanya kalau kita masih memandang sampai detik ini perintah Allah itu seperti beban dalam hidup, maaf,
kita berarti masuk dalam surat firman Allah surat Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina hummilut taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan oleh Allah Taurat tapi tidak membawa Taurat dengan semestinya, artinya tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Apa kata Allah? Seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Antum tahu nggak, keledai ketika membawa kitab besar itu, bagi keledai ini berat buat saya, ini beban. Maka kalau kita menganggap, aduh nih Quran kok isinya memberatkan semua, antum masih keledai. Aduh ini kok perintah Allah dan larangannya bikin beban hidup saya, maaf, antum masuk dalam ayat itu. Anda manusia, bukan keledai, pikirkan dengan cerdas bahwa perintah Allah semuanya maslahat untuk kita. Allah melarang dari maksiat-maksiat, pikirkan dengan cerdas, kita bisa berakal dan bisa tahu Pak, bahwa maksiat itu semuanya mudarat untuk hidup kita. Cuma masalahnya Pak, ketika akal itu ditutup oleh syahwat dan hawa nafsu, sulit untuk berpikir, sulit sekali. Ya, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wal yarjul qabul, dan berharaplah amal ibadahnya diterima oleh Allah. Berharaplah amal kita apa? Diterima. Pak, kita beramal soleh itu jangan sampai tujuan kita apa? Buat meletakkan beban, selesai. Salah. Kita beramal soleh, Bapak mau haji, mau sholat, mau apapun juga, yang Bapak pikirkan bagaimana caranya supaya amal saya diterima sama Allah. Sama halnya Bapak mau ujian, mau masuk universitas tinggi, negeri, gimana caranya supaya diterima nih? Apa yang Bapak lakukan Pak supaya diterima itu? Sungguh-sungguh belajar kan? Sama halnya kalau kita ingin, niat kita, ya Allah saya ingin sholat saya diterima, kira-kira apa yang kita lakukan? Sungguh-sungguh. Kalau niat kita memang betul-betul ingin diterima oleh Allah, pasti sungguh-sungguh Pak. Tapi kalau tidak ada niat ingin diterima, cuek-cuek aja, waduh amat, diterima nggak terima, yang penting sholat. Biasanya juga sholatnya nggak sungguh-sungguh. Ya. Maka kata beliau, warjul qabul, berharaplah supaya diterima oleh Allah, supaya ada kesungguhan di situ kita untuk beribadah kepada Allah. Wal yakhsha adamal ijabah, dan khawatirlah tidak diterima oleh Allah. Ini juga penting. Kita merasa khawatir, takut amal ibadah saya ini belum diterima karena saya masih belum sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ini ya akhi, kalau ibadah itu ada dua tadi Pak, berharap diterima dan takut nggak diterima, itu ibadahnya luar biasa biasanya Pak. Sholatnya bisa khusyuk, ya, ikhlasnya full, bebas insya Allah, dia bebas dari yang namanya sum'ah, riya, ya, dia selamat dari ujub. Kenapa? Karena saat ibadah itu dia berharap diterima dan takut ditolak. Ikhwatal Islam. Wa kadzalika idza wasala ilal haram yanbaghi an yarjual amna minal uqubah. Demikian pula ketika kita sudah sampai nih ke haram, ke tanah haram, kota suci Makkah. Ya. Maka alhamdulillah, ya setelah selesai sampai di tujuan, alhamdulillah. Antum coba bayangkan Mbak, kalau lagi naik pesawat terus goncang-goncang, gimana rasanya Pak? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya. Minta sama Allah, doa, tadarruk, pas sudah sampai aman. Setelah itu apa? Lupa lagi sama Allah, lupa lagi, nggak zikir lagi, maksiat lagi. Jangan sampai kayak gitu. Orang musyrikin Quraisy Allah mengatakan apa? Ketika mereka berlayar di lautan ditimpa ombak
pasang dan besar, apa yang terjadi? Da'allah mukhlishina lauddin. Mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Falaman najahum ilal bar, ketika Allah selamatkan kemana? Ke daratan, idahum yusyrikun. Ternyata balik lagi berbuat syirik. Kita di perjalanan, di saat digoncang sama Allah supaya diingatkan, supaya zikir. Saya yakin tuh yang lagi nonton video langsung dimatiin videonya. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan ya Allah, ya Allah. Ya. Pas aman lagi, lupa lagi sama Allah. Nah itu loh Bapak sekalian, ikhwatul Islam azan. Makanya antum yang merasa takut naik pesawat harusnya mikir, saya di pesawat kok banyak zikir ya. Tapi kalau naik mobil saya nggak banyak zikir karena merasa aman. Mana yang lebih baik? Merasa takut dengan akhirnya menimbulkan zikir dan ingat kepada Allah, merasa aman menyebabkan antum lupa kepada Allah. Ya udah, mendingan merasa takut tapi zikir kepada Allah. Kalaupun meninggal matinya husnul khatimah. Lah antum naik mobil aman-aman, tahu-tahu ketiban pesawat. Ya. Atau tabrakan, meninggalnya su'ul khatimah. Makanya ya akhi, ya, saat kita sudah sampai aman, alhamdulillah. Maka kata beliau, ingat juga apa? Ya. Yaitu an yarjual amna minal uqubah. Berharaplah, ya Allah, Engkau sudah berikan aku keamanan sampai di sini. Amankan aku dari azab api neraka. Iya. Karena kita belum aman nih. Betul sudah aman sampai di tujuan, tapi belum tentu aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, azab Allah itu bisa datang sekonyong-konyong, Mas. Kita tidak tahu datangnya dari mana, hanya Allah yang maha tahu. Tidak hanya tidak di pesawat, bahkan kalau kita di daratan sedang berjalan kaki, ya kalau Allah sudah takdirkan, Allah ya berikan kepada dia musibah. Makanya saat itu kita juga berharap supaya diberikan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, akibat dari kelalaian kita. Wa an yakhsha alla yakuna min ahlil qurb. Ya. Dan juga dia khawatir kalau ia belum termasuk orang-orang yang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Ghairu annahu yanbaghi an yakuna ar-raja' ghaliban. Walaupun tentunya berharap karunia Allah itu harus besar juga. Artinya jangan sampai rasa takutnya lebih besar daripada apa? Berharap, harus seimbang nih. Ya, antara berharap dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini akal Islam azan ya Allah wa yakum. Jadi ya akhi, ya di saat kita pergi haji, kita ibadah, selalu mengambil pelajaran di situ. Karena memang mukmin itu selalu mengambil pelajaran. Allah makanya Allah mengatakan apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bermanfaat buat siapa? Orang yang beriman. Cuma orang yang beriman yang bisa mengambil pelajaran. Orang yang kurang imannya enggak bisa ngambil pelajaran. Iya. Jadikan itu sebagai pelajaran dalam hidup kita. Wallahi pelajaran-pelajaran itu yang sangat berharga untuk kehidupan kita, Pak. Iya. Nah ini ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Baik, saya kira cukup kita buka tanya jawab. Barangkali di antara antum ada yang mau nanya. Ketika haji dan umroh banyak orang yang wudhu menggunakan semprotan. Biasanya karena darurat itu. Ketika tawaf, ini mau pergi batal, mau pergi ke tempat wudhu kan ramai banget, susah. Terpaksa buat semprotan. Akhirnya wudhunya pakai apa? Semprotan, gak masalah. Cuma nyemprotnya kalau bisa agak banyak dikit supaya mengalir airnya itu. Iya. Masih ada yang bertanya? Tidak ada lagi? Pakai ini, Pak. Pakai tulisan aja. Kalau tidak ada lagi saya lanjutkan.
Apabila anak telah diberi hadiah mobil dari mantan suami, Masya Allah, udah mantan masih ngasih hadiah, berarti baik banget itu suaminya. Tapi dia kerjanya di perusahaan haram, gimana tuh Ustaz? Lalu anak jual lagi untuk biaya haji, kira-kira hajinya gimana? Ya harta haram namanya. Ya, tapi masalahnya apa? Terjadi ikhtilaf para ulama. Kalau ada orang yang kerjanya haram terus memberikan hadiah ke kita, apakah buat kita halal atau tidak? Nah, ini ikhtilaf para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan halal buat kita. Kenapa? Karena harta itu halal ada dua macam. Harta haram itu ada dua macam. Ada harta haram karena transaksinya yang haram. Ada harta haram karena zat hartanya yang haram. Maka yang pertama, harta yang haram karena transaksinya yang haram, maka bisa berubah menjadi halal dengan transaksi yang halal. Adapun kalau harta haram yang zatnya haram tetap tidak berubah jadi halal dengan adanya transaksi yang halal. Contoh, harta haram karena transaksinya yang haram, harta riba. Kan harta riba itu bisa karena berhubungan dengan transaksinya cara apa? Riba. Nah, ketika si suami ngasih hadiah ke istri, hadiah itu halal tidak, Pak? Halal. Maka mereka mengatakan buat si istri halal. Sehingga kalau dia jual mobilnya halal buat dia. Kenapa? Karena transaksi ia dengan suaminya dalam perkara yang halal. Dosanya ya suami yang menanggung, ya, dia buat dia, karena dia yang melakukan sesuatu yang haram. Dan ini madhab Ibnu Mas'ud dan Salman Al-Farisi. Ya. Allahu a'lam. Saya pernah dikasih setengah sedekah dari sebuah ma'had yang tidak sesuai sunnah. Setengah sedekah tersebut diisi oleh teman-teman saya yang lain juga. Apakah boleh uang dari celengan itu saya sedekahkan untuk berdonasi ke yayasan sunnah? Ya, silakan aja, nggak masalah. Iya. Karena itu harta-harta sedekah yang memang mereka sengaja tujuannya untuk apa? Sedekah. Doa naik kendaraan tuh saat awal aja atau gimana? Iya, saat mau naik kendaraan dibacanya begitu yang Rasul ajarkan. Bukan pas di tengah perjalanan, bukan. Ya, tapi dibacanya di saat kita di awal naik kendaraan, demikian yang disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib tersebut. Ya. Tentang bolehnya badal haji. Sedangkan ada hadis juga yang menyebutkan jika seseorang meninggal dunia terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Terus gimana? Ya akhi, hadis itu tidak mungkin bertabrakan satu sama lainnya. Yang menyatakan badal haji itu boleh Rasulullah. Yang mengatakan seseorang kalau meninggal terputus kecuali 3 juga Rasulullah. Jadi kalau menghadapi dua hadis yang saling seakan-akan bertabrakan, jangan Anda katakan, jangan-jangan ini dhaif. Padahal hadisnya apa? Sahih. Tapi caranya dikompromikan dong. Iya. Bagaimana cara mengkompromikannya ya akhi? Bahwa yang ditiadakan dalam hadis tersebut adalah kepemilikan. Yang ditiadakan oleh hadis tersebut apa? Kepemilikan, dan tidak meniadakan mengambil manfaat.
al-intifa. Ya. Nah, itu yang dijawab oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Bila berhaji atau umroh karena diongkosi, lalu nggak punya bekal, Ustadz, apa yang harus dilakukan? Ngutang. Terus bisa bayar utang nggak kira-kira? Kalau ada orang ngongkosin, udah kamu hajinya saya bayarin, bilang juga dong ke dia, maaf saya nggak punya ongkos buat keluarga saya yang saya tinggalkan. Ya, soalnya itu juga wajib masalahnya. Jangan sampai dia pergi haji aja keluarganya kelaparan. Ya, ini juga zalim, nggak boleh. Itu. Apakah gelar haji termasuk sesuatu yang diada-adakan? Ya memang sih baru ada di zaman-zaman terakhir. Ya. Kalau di zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, imam yang 4 gak ada tuh gelar-gelar haji. Dan seringkali itu malah menimbulkan apa? Riya. Ya. Ujub dan yang lainnya, bahaya. Laki-laki menikah tanpa restu dari ibunya, apakah dengan dia tetap menikah termasuk durhaka kepada orang tuanya? Tergantung. Kalau ibunya menghalang-halangi padahal si anaknya sudah ingin menikah dan takut jatuh kepada zina, di mana si ibunya menghalang-halangi tanpa udzur yang syar'i, maka si laki-laki ini walaupun menikah dia tidak disebut durhaka. Karena yang salah dalam hal ini apa? Ibunya. Nggak boleh seorang ibu menghalang-halangi anaknya yang sudah ya ingin menikah, bahkan takut jatuh kepada zina, dihalang-halangi. Wah, ini bahaya. Ya. Tapi kalau misalnya si ibu menolak karena memang udzurnya syar'i, bagus, benar, sesuai dengan syariat, maka seorang anak harus ngikutin orang tua. Ya. Maka dilihat apa alasan ibu tersebut sehingga menghalang-halangi anaknya untuk apa? Menikah. Dilihat itu. Kenapa ya Ustadz, saya ini benar-benar sulit buat ikhlas. Ya, rada menggerutu, kadang kesel. Pak, kalau menggerutu, kesel, tapi tetap mengharapkan wajah Allah, ikhlas nggak Pak? Ikhlas itu namanya. Jadi ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu artinya mengharapkan keridhaan. Terus kalau menggerutu itu namanya kurang ridho. Kurang apa? Jadi bedakan antara ikhlas dan ridho. Kalau ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah. Ridho itu artinya hati tidak menggerutu, menerima dengan hati yang senang. Itu ridho namanya. Makanya kalau di sini katakan serada menggerutu, berarti harusnya begini. Kenapa saya sulit untuk benar-benar ridho gitu? Ya, itu yang tepat. Saat saya mencoba merawat ayah saya, membuatkan makan, memenuhi kebutuhannya, karena beliau dari awal agak tidak terlalu dekat kepada saya, walau saya tahu tanda bersyukur kepadanya dengan membalas perbuatan baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Yang jelas, seorang anak wajib berjihad melawan dirinya sendiri. Wajib menggunakan kesempatan orang tua itu untuk masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah bersabda, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, adraka abawaihi, mendapatkan orang tuanya, salah satunya atau keduanya, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak memasukkannya ke surga. Kata Rasulullah, celaka. Ya. Masalah kamu tidak dekat, tidak terlalu dekat, ya sudahlah. Masalah itu kan kesalahan orang tua. Berarti jangan dibalas dengan kesalahan kamu kepada orang, durhaka kamu kepada orang tua. Justru yang harus kamu pikirkan adalah ini pahala yang besar
yang ingin saya raih. Itu yang dipikirkan. Mohon doa adik saya yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran. Dulu saya sering batal puasa tanpa udzur. Saya sering buka puasa atau batal puasa tanpa udzur. Jika dihitung anak sendiri tidak tahu Ustadz sudah berapa banyak puasa yang sengaja saya batalkan. Apakah wajib diqadha atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib qadha. Sebagian mengatakan tidak ada qadha buat dia. Karena apa? Karena dia tinggalkan secara sedangkan dalil-dalil yang memerintahkan mengqadha khusus bagi mereka yang punya apa? Udzur. Dan tidak bisa dikiaskan orang yang tidak punya udzur dengan yang punya udzur. Bagaimana hendak disamakan? Jadi kewajiban dia apa? Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya berkeinginan kuat untuk berubah, Ustadz. Untuk taubat, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan sama Allah. Tapi saya tidak seketika itu juga Ustadz mengerjakannya. Selalu menunda sehari, 2 hari, kemudian muncul ingatan-ingatan akan dosa-dosa sebelumnya dan terjatuh lagi pada dosa yang sering saya lakukan. Setan selalu menghalangi saya untuk hidup baik, untuk hidup bahagia dengan menaati Allah. Mohon nasihatnya. Ya akhi, Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak mengingat kematian. Ya, coba antum ingat mati di saat mau berbuat dosa. Gimana rasanya nanti pas saya berbuat dosa tiba-tiba malaikat maut datang menjemput saya? Coba pikirkan itu. Karena masalahnya kan yang namanya ajal tidak menunggu taubat kita loh, Pak. Nggak ada malaikat maut yang nungguin, kamu taubat dulu sana. Nggak ada. Makanya Rasulullah SAW menyuruh, aksiru min dzikra hadhimil ladzat, perbanyak mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Banyak-banyak ingat meninggal. Jadi ketika kamu mau berbuat maksiat, ingat, gimana kalau saya meninggal di saat itu, coba. Yang kedua, jauhi teman-teman burukmu. Yang ketiga, jauhi segala macam alat yang bisa menjerumuskan kamu kepada maksiatmu. Yang ketiga, yang keempat, kamu harus ada kesungguhan. Gak boleh setengah-setengah. Taubat itu harus sungguh-sungguh. Ya, harus ada kesungguhan, sebab kalau nggak sungguh-sungguh susah, berat. Ya, kita hidup di dunia ini memang harus berjuang. Memang hidup di dunia itu harus berjuang. Cari duit aja harus berjuang. Ya. Apa ada sunnah selesai haji syukuran mengundang tetangga? Kalau dari Rasulullah saya tidak dapat deh, Pak. Tapi ada perbuatan sebagian sahabat itu Jabir. Bahwa beliau kalau pulang safar, beliau menyembelih unta dan dibagi-bagikan sebagai rasa syukur kepada Allah. Ya, nggak apa-apa. Ya, pas pulang, ya. Saya masih SMA Ustadz dan alhamdulillah baru mengenal manhaj ini. Saya ngobrol tentang manhaj ini dengan orang tua saya, tapi saya disebut sesat Ustadz. Gimana Ustadz? Udah, yang penting kamu ngaji dulu deh. Yang penting kamu kuatkan dulu keilmuanmu. Sebab untuk dakwah itu nanti kalau sudah kuat keilmuanmu. Sebab kalau ilmumu belum kuat, nanti dakwanya apa? Cuma semangat doang. Akhirnya kalau cuma semangat doang malah bukannya diterima, tapi malah apa? Ya. Nah, ini penting ya. Di awal-awal kamu ngaji, fokuskan dulu untuk menuntut ilmu, kuatkan keilmuan, hujah, dalil, kuasai dan yang lainnya.
sambil sedikit demi sedikit kamu perlihatkan hasil pengajian kamu dengan berbentuk bakti. Sehingga orang tuamu melihat, ini kamu kok ngaji ke si fulan kok tambah bakti ya, Masya Allah. Kamu ngaji di mana? Jadi belum kita mendakwahi orang tua dengan ucapan, tapi dakwahi dengan apa? Perbuatan. Ada hasilnya, ternyata ngaji itu membuat kamu semakin bakti kepada orang tuamu. Sehingga kalau ada hasilnya seperti itu, saya yakin Pak, orang tua pun juga akan senang. Anak saya ini Masya Allah, dulu diperintah susah, sekarang kok nurut banget. Ya, anak saya ini Masya Allah, ya, dia berusaha untuk berbuat baik, berbakti, menyenangkan orang tuanya, membahagiakan. Nah, kamu ngaji di mana, nak? Kok bisa Masya Allah seperti ini perubahannya? Nah, kan enak kalau seperti itu. Lah ini pas udah ngaji sama orang tua malah tambah melotot. Ya, bahaya kan? Ya. Nah, ikhwatul Islam azan ya Allah ya. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.